Salam sejahtera bagi Anda semua saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, mari kita merenungkan bagian penting dari pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6, ayat 1-6 dan 16-18. Bagian ini berbicara tentang motivasi di balik perbuatan baik kita, tentang bagaimana kita seharusnya memberi, berdoa, dan berpuasa. Tuhan Yesus memulai dengan peringatan tegas di Matius 6 ayat 1. Hati-hatilah, jangan sampai kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak akan menerima upah dari Bapamu yang di surga. Ini adalah inti dari seluruh pengajaran ini. Motivasi kita adalah segalanya. Apakah kita melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan pujian dari manusia, ataukah kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita lihat lebih dalam tentang memberi. Ayat 2-4 berbicara tentang hal ini. Yesus berkata, "Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sebaliknya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan secara tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Pesan di sini sangat jelas. Memberi adalah tindakan kasih dan kemurahan hati. Fokus kita seharusnya pada kebutuhan orang lain dan kemuliaan Tuhan, bukan pengakuan pribadi. Memberi secara diam-diam menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaan penuh bahwa Tuhanlah yang melihat dan menghargai setiap tindakan kebaikan kita. Upah sejati datang dari Tuhan, bukan dari tepuk tangan manusia. Selanjutnya Yesus berbicara tentang berdoa di ayat 5 dan ke-6. "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Lalu Yesus memberikan petunjuk yang berbeda. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa di depan umum, tetapi ini adalah tentang hati kita saat berdoa. Apakah kita berdoa untuk dilihat dan didengar oleh orang lain? Ataukah kita benar-benar mencari hadirat Tuhan? Doa yang tulus adalah percakapan pribadi dengan Bapa Surgawi kita, yang mengenal hati kita lebih dari siapapun. Dalam keheningan dan ketulusan, kita menemukan kekuatan dan kedekatan yang sejati dengan Tuhan. Kemudian kita beralih ke ayat 16-18, di mana Yesus berbicara tentang berpuasa. "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Sekali lagi, Yesus menyoroti motivasi. Puasa yang dilakukan untuk menarik perhatian manusia kehilangan esensinya. Sebaliknya, Yesus mengajarkan, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah mukamu, supaya jangan kelihatan kepada orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Puasa adalah disiplin rohani yang mendalam, sebuah cara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencarinya dengan lebih sungguh-sungguh, dan mengalihkan fokus dari keinginan duniawi kepadanya. Ketika kita berpuasa, kita tidak perlu mengumumkannya atau menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Sebaliknya, kita harus menjaga penampilan normal kita, sehingga hanya Tuhan yang tahu tentang pengorbanan kita. Ini adalah tindakan ketaatan dan penyerahan diri. Saudara-saudari yang terkasih, inti dari semua pengajaran ini adalah ketulusan hati. Tuhan tidak tertarik pada pertunjukan atau perbuatan baik yang dilakukan untuk pujian manusia. Dia mencari hati yang tulus, yang rindu untuk menyenangkan Dia, yang melakukan segala sesuatu karena kasih kepadanya dan kepada sesama. Mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Dalam setiap tindakan memberi, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap kali kita berpuasa, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa motivasi saya? Apakah kita mencari upah dari manusia, ataukah kita mencari upah yang kekal dari Bapa kita yang di surga? Semoga renungan ini memberkati kita semua.
dan mendorong kita untuk hidup dalam ketulusan yang lebih dalam di hadapan Tuhan. Amin.